Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali dalam kesempatan berbahagia ini. Kembali kita dikumpulkan oleh Allah setelah melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu sholat maghrib. Dan alhamdulillah kewajiban tersebut pun kita bisa kerjakan secara berjamaah. Jamaah sekalian yang kami muliakan, belajar agama, menuntut ilmu agama Allah itu memerlukan kesabaran, memerlukan pengorbanan, membutuhkan perjuangan. Alhamdulillah kita di zaman ini mendapatkan beragam kemudahan dari Allah untuk bisa mendapatkan dan meraih ilmu agama Allah. Berbeda dengan para ulama yang luar biasa perjuangan kesabaran mereka, bahkan sampai disebutkan dalam kitab Manaqib Al-Imam Abi Hanifah rahimahullah. Ada pengakuan dari murid beliau yang bernama Al-Imam Abu Yusuf Al-Ansari rahimahullah. Abu Yusuf Al-Ansari rahimahullah ini, jamaah sekalian, merupakan murid senior dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau ceritakan tentang kisah perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu agama Allah. Beliau menceritakan bagaimana kesabaran perjuangan beliau di dalam menuntut ilmu, belajar agama di depan guru beliau, syekh beliau Al-Imam Abu Hanifah. Kata Al-Imam Abu Yusuf Al-Ansari, nanti Bapak Ibu kalau belajar fikih itu sering ketemu nanti nama beliau ini. Ya, kadang disebutkan, dan ini juga merupakan pendapat Al-Imam Abu Yusuf Al-Ansari. Subhanallah. Kata beliau, mata ibnun li walam ahdzur tajhizahu wala dafnahu. Anakku wafat dalam keadaan saya tidak berkesempatan untuk mengikuti prosesi pemakamannya. Siapa yang wafat? Anak beliau.
darah daging beliau sendiri. Katanya, mata ibnun li walam ahdzur tajhizahu wala dafnahu wa taraktuhu al aqribai wa jirani. Dan saya serahkan prosesi pemakaman anakku tersebut kepada teman-temanku dan tetanggaku. Gak sempat hadir beliau. Kenapa? Kata beliau, makhafata ayyafutuni min Imam Abi Hanifah syai'un dhahaba hasratuhu anni. Kata beliau, karena saya khawatir bakalan ketinggalan dari pelajaran-pelajaran Al-Imam Abu Hanifah yang kelak itu akan menjadikan saya menyesal. Subhanallah. Lihat bagaimana perjuangan mereka. Lihat bagaimana kesabaran mereka. Sampai anaknya sendiri wafat, beliau tidak berkesempatan untuk turut hadir dalam pensolatannya, pengkafanannya, dan pemakamannya. Karena kejujuran mereka di dalam menuntut ilmu agama Allah. Karena kesabaran dan perjuangan mereka belajar mendalami agama Allah, nama beliau pun sampai detik ini tetap harum di mata kaum muslimin. Maka demikianlah jamaah sekalian, mengingatkan diri pribadi dan kepada jamaah kaum muslimin dan muslimat sekalian, mari kita sama-sama belajar mendalami agama Allah. Kita belajar tentang Al-Quran, kalamullah, firman-firman Allah. Kita belajar tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menelaah, belajar dari kitab-kitabnya para ulama Rabbani yang mereka betul-betul jujur di dalam membimbing umat ini ke dalam agama Allah. Karena demikianlah seorang da'i, demikianlah seorang ulama, demikianlah seorang syekh, seorang alim, hendaknya dia mengajak manusia untuk mengenal Allah, bukan untuk mengenal dirinya, bukan untuk menjadikan dia viral, bukan untuk menjadikan dia terkenal di tengah manusia, tapi mereka berdakwah mengajak manusia untuk mengingatkan manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingatkan manusia agar mereka kembali menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, bukan karena unsur golongan dia, bukan dalam rangka untuk mendapatkan segompah dari kenikmatan dunia, pangkat, jabatan, sanjukan, bukan itu. Tapi yang mereka inginkan agar manusia kembali kepada agama Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang baik yang mau tunduk mengikuti tuntunan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami muliakan, di hadapan kita sebuah pembahasan dari kitab kelanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah, 10 konsep di dalam upaya pensucian jiwa, demikian pula hati, karena inilah yang akan menjadi penilaian Allah pada diri seorang hamba. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam kitab beliau Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, Al-Qaidatu Sabi'ah, kaidah yang ketujuh, tadzakurul maut wa liqa'illahi azza wa jalla. Gimana sih cara kita membersihkan jiwa dan hatinya kita? Gimana sih agar hatinya kita, jiwanya kita menjadi jiwa dan hati yang selamat, yang bersih? Salah satu caranya, salah satu upayanya adalah dengan mengingat kematian, dengan mengingat liqa'ullahi azza wa jalla, dengan mengingat bahwa kita kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kelak kita akan berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amalan perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Demi Allah, tidak ada satupun yang terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita perbuat,
tak kala dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi, dilihat manusia ataukah tidak dilihat manusia, kelak semua itu akan dibongkar pada hari kiamat kelak. Kelak semua apa yang kita ucapkan dan apa yang telah kita lakukan di dunia ini, kelak semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, seruan, ajakan, panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka-mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mereka-mereka yang telah mengikrarkan syahadat Allah ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi, meninggalkan apa-apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk kita bertakwa kepadanya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka hendaknya setiap jiwa itu melihat, memperhatikan, mempersiapkan ma qaddamat lighad, apa sih yang akan dia bawa, apa sih yang kelak dia bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala lighad, di hari esok, di hari kiamat. Sebuah pembelajaran untuk kita semua, sebuah bahan renungan untuk kita semua, bahwa sebaik-baik bekal untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ingatkan kita di dalam ayat yang lainnya, dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairazadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik bekal itu adalah dengan memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang begitu berharga di hadapan kita. Diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita mempersiapkan bekalnya kita pada hari kiamat. Kita enggak membawa rekening yang ada di saldo kita, jamaah sekalian. Kita enggak bawa di hari itu pangkat dan jabatan kita. Kita enggak bawa di hari itu mobil mewahnya kita, rumah yang bertingkat yang kita miliki. Tapi yang kita bawa di saat itu, di hari kiamat, adalah amalan-amalan yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunianya kita. Ini juga, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa kita itu enggak selama-lamanya di dunia ini. Makanya Allah ingatkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sekiranya dunia ini adalah tempat kehidupan selama-lamanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengingatkan kita untuk kehidupan esok harinya pada hari kiamat, menyadarkan kepada kita bahwa hidup di dunia itu bukan untuk selama-lamanya. Toh pada akhir dari kehidupan kita di dunia itu adalah kematian. Walaupun kita hidup berapa lama di dunia ini, toh pada akhirnya kematian akan datang menjemput kita. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru dzikraha dimil ladzat, yakni al-maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru, perbanyak, sering-sering, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru, perbanyak,
sering-sering zikra hadimil ladzat, untuk kalian mengingat pemutus segala kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Bahwa bagaimanapun enaknya kita hidup di dunia ini, bagaimanapun kemegahan dunia itu dicurahkan kepada kita, toh pada akhirnya kita akan terputus dengan semua itu. Dan pemutus kenikmatan dunia itu namanya adalah apa? Al-maut, kematian. Kalau sudah mati, kita akan tinggalkan semua dari kemegahan dunia itu. Jemaah sekalian, diperhatikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau tidak mengatakan ingatlah pemutus kelezatan, yaitu kematian, tapi beliau mengatakan apa? Aktsiru, perbanyak, sering-sering, bukan cuma sekali dua kali, tapi beliau mengatakan aktsiru, seringlah kalian untuk mengingat pemutus segala macam kelezatan dunia, yaitu apa? Kematian. Ya, biar kita sadar bahwa kita itu enggak selama-lamanya hidup di dunia ini, bahwa dunia ini adalah bagian dari marhala kehidupan yang telah dan akan kita lewati. Sebelum kita hadir di dunia ini, jemaah sekalian, kita telah hidup dalam perutnya ibu kita. Kemudian setelah selang beberapa waktu yang telah ditentukan oleh Allah, sekitar 9 bulan 10 hari, kita nongol muncul ke dunia ini. Dan setelah itu kita akan diwafatkan oleh Allah untuk dihidupkan dalam kehidupan yang baru di alam barzakhiyah, di alam kubur, untuk kita lanjutkan dalam kehidupan yang kekal abadi. Maka jangan terkecoh jemaah sekalian yang kami muliakan, bahwa dunia itu bukan kehidupan untuk selama-lamanya. Makanya juga pernah di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan Jibril alaihissalam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Mu'jam Al-Awsat, dari sahabat yang mulia Sahal radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril, pernah Jibril datang menjumpaiku. Wa qala ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Kata Nabi, Jibril alaihissalam pernah datang menjumpaiku. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diingatkan oleh Jibril? Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, silakan kamu hidup di dunia ini, silakan. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, suatu saat kamu akan mati. Kata para ulama, ai mahma tala umruk fa inna nihayatak wa masiratak al-maut. Berapa lama pun kamu hidup di dunia ini, toh penghujung semuanya adalah apa? Kematian. Isma syi'ta, silakan kamu hidup di dunia ini, tapi ingat, suatu saat kamu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jibril alaihissalam melanjutkan nasihat yang kedua. Kata beliau, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Silahkan kamu cintai, silahkan kamu sukai apa yang kamu ingin sukai, apa yang kamu ingin cintai. Cinta terhadap harta, senang kepada harta, silahkan. Kamu senang kepada bini kamu, silahkan. Kamu senang kepada anak kamu, silahkan. Kamu senang, suka dengan pangkat dan jabatan kamu, silahkan. Fa innaka mufariqu. Tapi kata Jibril alaihissalam, ingat, suatu saat kamu akan berpisah dengan semua itu. Kamu akan berpisah dengan apa-apa yang kamu cintai tersebut. Kamu akan berpisah dengan bini yang kita cintai. Kita akan berpisah dengan anak-anak yang kita cintai. Kita akan berpisah dengan orang tua yang kita cintai. Kita akan berpisah dengan pangkat, jabatan, kedudukan yang kita cintai. Kita akan berpisah dengan hartanya kita semua.
yang ada di dunia ini dari kecintaan yang telah masuk ke dalam hatinya kita, semua itu akan kita tinggalkan. Makanya Jibril alaihissalam mengingatkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga kata para ulama, wasiat nasihat yang diberikan Jibril alaihissalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah juga pelajaran nasihat untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, al-maut huwal fasil baina hadhihi dar wa daril qarar wal fasil baina waqtil amal wal jazaa alai wa huwal haddul fariq baina taqdimi zat wa mulaqatu jazaihi fala majala ba'dahu litaubah wal istighfar minas sayyiat wala majal ba'dahu lil istighfar minal hasanat. Maka kata beliau, kematian itu adalah pemisah antara kehidupan di negeri ini dengan kehidupan di negeri yang kekal abadi, yaitu akhirat. Bahwa kematian itu adalah pemisah antara waktu melakukan amalan dan waktu untuk menerima pembalasan. Itulah kematian. Sekarang jamaah sekalian, kita sadarkan dirinya kita bahwa kita hidup di saat dan masa untuk memperbanyak amalan kebaikan. Dunia itu saatnya untuk melakukan amalan kebaikan. Jangan mau melakukan amalan kebaikan kalau sudah melihat neraka Allah. Jangan mau melihat bersemangat untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kalau kita sudah merasakan siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau melakukan amalan ketaatan terangsang bersemangat melakukan amalan ketaatan ketika hari kiamat sudah ditegakkan oleh Allah. Gak berguna semua itu. Karena setelah kita diwafatkan, jamaah sekalian, yang tersisa di hadapan kita adalah pembalasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Itu aja. Kalau sudah wafat nggak ada lagi amalan, nggak ada amalan setelah kita wafat. Untuk melakukan amalan itu di dunia, bukan di alam kubur, bukan di akhirat. Nggak ada lagi amalan. Yang ada setelah kita diwafatkan adalah apa? Jaza, pembalasan. Kalau kita berbuat baik, maka baik balasannya. Kalau kita berbuat jelek, kemaksiatan, itu pula yang akan kita dapatkan. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah itu enggak pernah menzalimi hambanya. Na'udzubillah, Allah itu enggak pernah menganiaya hambanya. Apa yang kita dapatkan itu karena buah sebab dari ulah perbuatannya kita sendiri. Makanya kata beliau, wal fasil baina waqtil amali wal jazaa alai. Kematian itu adalah pemisah antara waktu melakukan amalan dan waktu menerima pembalasan. Maka mengajak semua, mumpung kita masih hidup, jamaah sekalian, mumpung kita masih hidup di negeri, untuk kita bisa mengoptimalkan hari-hari kita dengan mengisi beragam amalan kebaikan. Satu penyesalan yang dirasakan oleh penduduk neraka, satu harapan dan cita-cita yang diinginkan oleh penduduk neraka setelah mereka merasakan betapa beratnya siksaan neraka Allah, separah-parahnya musibah, separah-parahnya siksaan di dunia ini. Demi Allah, nggak ada apa-apanya dengan siksaan Allah di nerakanya. Bagaimanapun menderitanya kita di dunia ini, bagaimanapun gelombang bencana dan musibah menerpa kita, demi Allah itu semua enggak ada apa-apanya dengan siksaan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarkan dirinya kita. Jangan main-main jamaah sekalian. Hidup cuman sekali. Hidup cuman sekali. Kalau ada hidup, orang yang hidup bisa mati kemudian hidup kembali, itu adanya di sinetron. Iya jamaah sekalian. Kalau kehidupan nyata cuman sekali.
Mati, nggak ada cerita. Habis mati dikembalikan lagi ruhnya kita untuk hidup, nggak ada itu. Itu adanya di film, itu adanya di sinetron. Yang ada dalam kenyataan kita, kalau kita sudah mati. Makanya betapa menyesalnya penduduk neraka itu. Ketika kesadaran mereka itu baru muncul, ketika keinginan dan hasrat mereka untuk melakukan amalan kebaikan itu ada dan lahir ketika mereka sudah merasakan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kisah surga dan neraka itu sebatas cerita. Besok akan menjadi kenyataan, jamaah sekalian. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengingatkan kita akan kisah-kisah surga dan neraka. Kelak di hari kemudian nantinya akan menjadi kenyataan buat kita semuanya. Yang bermain di saat ini adalah keimanannya kita. Yang ada di saat ini bagaimana kita menyikapi khobar-khobar informasi yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa menyesalnya mereka. Ya, Rabbirji'un, wahai Allah, kembalikan aku. Kembalikan aku wahai Allah. Kembalikan kemana? Ke dunia. Rabbirji'un, kembalikan aku wahai Allah. La'alli a'malu salihan fima tarak. Kenapa mereka mau kembali ke dunia? Kenapa orang-orang penduduk neraka itu setelah melihat bahwa neraka itu memang ada, setelah merasakan bagaimana siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung apa? Langsung ingin kembali ke dunia. Ingin kembali ke dunia. Harapan siapa ini jamaah? Harapan siapa? Orang yang masih hidup? Bukan. Orang yang sudah mati. Orang yang sudah diwafatkan oleh Allah. Orang yang sudah merasakan betapa dahsyatnya siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. La'alli a'malu salihan fima tarak. Kenapa mereka mau kembali? Kenapa mereka menginginkan dan memohon kepada Allah untuk kembali di dunia ini? Satu aja. La'alli a'malu salihan fima tarak. Agar aku bisa melakukan amalan soleh yang dahulu aku tinggalkan, yang dahulu aku tidak kerjakan. Itu permohonan mereka, itu cita-cita mereka. Tapi apa? Keinginan, harapan, cita-cita yang mustahil untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan, angan-angan yang tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih membaca ayat itu, mumpung kita masih hidup di negeri untuk kita melakukan amalan, mengajak semua jemaah sekalian untuk betul-betul kita berpacu, membekali diri kita dengan amalan-amalan kebaikan. Toh kita semua tidak ada yang mengetahui kapan ajal itu datang menjemput kita. Bisa jadi lusa, bisa jadi hari ini, di malam ini, di subuh hari nanti, sepekan kemudian, setahun kemudian, wallahu ta'ala alam. Menjadi rahasia Allah. Itulah ajal kematian yang tidak seorang pun mampu untuk menebak dan menerkahnya, yang tidak seorang pun mampu untuk menjamin dirinya panjang umur, bahwa kesehatan bukanlah jaminan panjangnya umur, dan penyakit sama sekali tidak berhak untuk memajukan ajal kematian. Semua itu terjadi di atas ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, fala majal ba'dahu litauba wal istighfar minas sayyiat. Ketika itu, ketika sudah wafat, ketika sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya enggak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Tidak ada lagi guna dan kesempatan untuk beristighfar dari dosa-dosanya kita. Kenapa? Orang sudah mati. Tobat itu diberikan untuk orang yang hidup. Istighfar itu Allah berikan kesempatannya untuk orang-orang yang hidup. Kalau sudah mati nggak ada lagi tobat. Kalau sudah mati nggak ada lagi yang namanya istighfar.
maka kematian itulah yang akan menjadi penentu. Setelah itu gak ada lagi yang namanya taubat dan istighfar. Wala majal ba'dahu ay ba'dal maut lil istighfar minal hasanat. Tidak ada lagi peluang, tidak ada lagi kesempatan setelah kematian itu untuk kita memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Gak ada lagi kesempatan itu. Sudah tertutup. Sudah tertutup. Coba mumpung kita masih hidup, jamaah sekalian, mumpung kita masih sadar sekarang ini, jangan sampai kita terbuai, terlena dengan kehidupan dunia ini yang kita kejar mati-matian, yang pada akhirnya kita akan tinggalkan. Silahkan kita bekerja, silahkan, gak dilarang, selama tidak berkaitan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Tapi jangan lupa bahwa itu semua adalah sampingan doang yang menjadi tujuan hidup dan utama dalam kehidupan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, sekarang sudah kembali kejadiannya. Mohon maaf, sekarang kita hidup di zaman yang sudah kembali, yang mana ibadah itu menjadi nomor 2, yang mana akhirat itu menjadi poin yang kedua. Yang pertama adalah dunia, yang pertama adalah kerakusan kita terhadap dunia ini, padahal aturan mainnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini aturan main. Ini yang harus kita letakkan di hadapan kita bersama. Jangan kita kemudian mau dipecundangi oleh iblis dan bala tentaranya. Jangan kemudian kita mau dipermainkan seenaknya oleh iblis dan bala tentaranya. Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Cari itu. Usahakan untuk kamu meraih apa-apa yang ditetapkan, dipersembahkan, disiapkan oleh Allah untuk kehidupan akhirat kamu. Apa itu? Ibadah. Apa itu? Amalan kebaikan. Apa itu? Amalan ketaatan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagian kamu di dunia. Ambil bagian kita. Silahkan nikmati dunia ini, silahkan. Gak dilarang, selama tidak menerjang dan menghantam perkara-perkara yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Dunia ini memang diberikan untuk kita nikmati, silahkan. Tapi jadikan itu poin yang kedua. Obsesi yang pertama kita adalah akhirat. Terlalu rendah jamaah sekalian. Terlalu rendah kalau seorang muslim dan muslimah menjadikan obsesinya, tujuan utamanya, cita-citanya dunia. Terlalu rendah. Terlalu rendah untuk menyamakan dunia ini dengan akhirat. Terlalu mulia dunia itu kalau mau dibandingkan dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala sendiri katakan, apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Kita baca itu dalam Al-Quran, kita hafalkan itu, dan akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang berada di sisi kamu wahai para hambaku semuanya akan sirna, dan apa yang berada di sisi Allah berupa kenikmatannya itulah yang kekal abadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah." Sekiranya dunia itu di sisi Allah senilai, seharga dengan sayap seekor nyamuk, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala ataukah lalat, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan jatah minuman itu kepada orang kafir. Sekiranya dunia itu senilai sayap seekor nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, sampai segitunya, sampai segitunya. Maka jamaah sekalian mengingatkan semua, jangan kemudian kita terlena, kita dunia bobokkan oleh kehidupan dunia ini, kemudian melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Obsesi kita, tujuan kita, cita-cita yang pertama kita adalah apa? Untuk mempersiapkan kehidupan kita di hari kiamat kelak. Kemudian kata beliau, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ya, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dan bukanlah taubat itu untuk orang-orang yang melakukan amalan kejelekan sampai ketika kematian mendatanginya dia mengatakan inni tubtul an. Sekarang saya mau bertobat, sudah mau mati, ya. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang saya mengatakan apa? Innallaha la yaqbalu taubatal abdi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah masih menerima taubatnya seorang hamba sampai nafasnya itu belum sampai ke tenggorokannya. Kalau sudah mau mati, ya kemudian bertobat, udah gak diterima lagi tobatnya. Makanya Allah sebutkan apa tadi? Sampai datangnya ajal kematian, sudah mau mati kemudian mengatakan ini tubtul an, sekarang saya ingin bertobat. La ilaha illallah, gak berguna lagi. Kemudian kata beliau, thumma huwa al-maut mudrikun kullan nasi la mahalah. Dan sesungguhnya kematian itu akan menjumpai semua manusia, dimanapun kita berlari, dimanapun kita sembunyi. Dua itu jemaah ingat, rezeki dengan ajal akan mencari kita kemanapun kita berlari. Dua perkara ini akan terus mencari kita. Apa itu? Rezeki dan ajal, sama itu. Rezeki dan ajal sama itu. Seseorang tidak bakalan mati sampai dia mengambil semua jatah rezeki yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya. Itu rezeki itu. Seseorang tidak bakalan mati sampai dia mengambil semua jatah yang telah direzekikan oleh Allah untuknya. Kemanapun dia berlari, dikejar tuh rezekinya itu. Ya, sama dengan kematian itu. Kemanapun seseorang berlari, maka pasti kematian itu akan mencarinya. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran apa? Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Kematian itu akan selalu mencari kalian, ngejar kalian, menemui kalian, walaupun kalian berlari, bersembunyi di benteng yang tinggi lagi kokoh. Ambil tuh gembok yang paling kuat, yang paling besar, sembunyi. Kalau sudah mati, mati, gak ada cerita. Mau panggil pengawal yang kuat-kuat, kalau sudah mati, mati kita. Gak ada tawar-menawar, semenit, 2 menit, gak ada tawar-menawar. Panggil dokter yang paling hebat sekalipun, demi Allah tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya kita kalau di hari itu adalah hari kematian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita azan dulu, kemudian sholat, dan akan lanjutkan sedikit jemaah sekalian. Barakallahu fiik setelah sholat isya. Wallahu ta'ala alam. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian kata beliau, thumma huwa mudrikun kullan nas la mahala wa mulaqihim bila raibin. Katanya, dan kematian itu pasti akan menjumpai setiap manusia, la mahala. Itu pasti katanya. Tidak seorang pun mampu menghindar, berlari dari yang namanya kematian. Wa mulaqihim bila raibin, pasti akan bertemu dengan kematian dan tidak ada keraguan sedikit pun akan perkara tersebut. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, informasikan, beritahukan kepada para hamba-hambaku, innal mautal ladzi
tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, bahwa yang namanya kematian yang mereka lari menghindar darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kelak akan dan pasti menjumpai mereka, siapapun dia, apapun pangkat jabatannya, kaya ataukah miskin, muda ataukah tua, sakit ataukah sehat, siap ataukah tidak, semuanya pasti akan kedatangan malakul maut. Pasti semua akan merasakan yang namanya kematian. Walaupun kita sudah berupaya mengumpulkan, menghadirkan dokter-dokter yang paling hebat pun di dunia ini, panggil semuanya, kalau ajal kematian sudah tiba saatnya, maka demi Allah tidak seorang pun dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menahan dan menolaknya. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dan dimanapun kalian berada, mau di kota, di desa, di jalanan, di kantor, di rumah, ainama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, pasti kematian itu akan datang menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berlari di tempat yang tinggi lagi kokoh, dimanapun tempatnya, ya. Yang tadi kita istilahkan, walaupun kita berlari bersembunyi di tempat kita beli gembok yang paling kuat, yang paling besar sekalipun, kalau sudah yang namanya ajal kematian datang, maka tidak satu kekuatan pun yang mampu untuk membendungnya. Wa huwa ma'adzalik ya'ti lil anam faj'atan. Kemudian kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, dan bersamaan dengan itu yang namanya kematian itu datangnya kepada manusia faj'atan, tiba-tiba. Ya jemaah sekalian, saya punya teman dulu ada yang sakit. Saya, teman-teman, ini kisah nyata. Saya teman-teman semuanya ke rumah sakit, lihat jenguk orang yang sakit, ada teman yang sakit. Waduh, kasihan ya. Kami pikir ini sebentar lagi wafat, karena melihat kondisinya demikian. Waduh, kayaknya sudah kecil harapan nih. Itu anggapan kami, itu perkiraan kami. Tapi tahu nggak, ini kejadian nyata. Tapi tahu nggak, jemaah sekalian, yang satu rombongan sama kami sehat semuanya, satu rombongan pulang besoknya, salah satu yang jenguk itu malah duluan wafat, yang kami kunjungi itu malah hidup sampai sekarang ini. La ilaha illallah. Itu perhitungan kami itu. Lihat secara kasatnya mata kami ini bakalan mati ini. Tapi apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Allah inginkan panjang umur, tidak seorang pun yang mampu untuk membendungnya, menolaknya. Maka demikian pula dengan kematian itu, jemaah sekalian. Maka sekali lagi, ya, apa yang disebutkan oleh beliau, wa huwa ma'adzalik ya'ti lil anam faja'atan, tiba-tiba. Saya punya ipar, ya, dari kakak yang pertama, ya, di Sulawesi, ya. Itu suaminya pulang malam hari, pulang kantor, sehat, nggak ada sakit apa-apa, nggak ada sakit apa-apa. Ini semua saya ceritakan kisah nyata. Kakak saya itu ipar, ya, kakak nomor satu, suaminya tidur, sempat dibuatkan minuman, tidur. Subuh mau dibangunin sama kakak saya, istrinya, tiba-tiba apa? Sudah meninggal ternyata. La ilaha illallah. Ya. Jadi jemaah sekalian, sama. Itu juga bisa terjadi untuk kita semuanya. Apa yang terjadi, yang kita ceritakan itu enggak menutup kemungkinan juga bisa terjadi kepada kita. Tiba-tiba ajal kematian itu datang menjemput kita. Qadatu ajal kematian, malakul maut datang, sudah siap belum?
Kalau belum siap, saya balik dulu. Nggak ada. Kalau sudah datang tiba, selesai perkara. 1 menit pun nggak bisa ditawar-tawar lagi. Wa huwa ma'a dzalik ya'ti lil anam faj'atan. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, kalau sudah tiba saatnya, kalau sudah tiba masanya, fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah tiba masa ajalnya, kematiannya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka enggak mampu untuk mempercepatnya walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak pula mereka mampu untuk menundanya walaupun sesaat. Semuanya wafatnya jam 10:10 pas tuh, gak akan lebih 1 menit pun. Kalau sudah ditetapkan ajalnya jam 15:20 pas tuh, gak ada tawar menawar. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Memberikan pelajaran kepada kita semuanya untuk terus waspada dengan yang namanya kematian. Untuk kita sama-sama jamaah sekalian mempersiapkan diri bahwa kematian senantiasa mengintai kita di rumah kita, di jalanan, di kantor, di pasar, dan lain-lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam kapan datangnya. Yang dituntut dari kita bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjumpai kematian tersebut. Tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita siap ketika hari itu, di saat itu kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita siap dengan bekal untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Fakam min insanin kharaja min baitihi yaqudu sayyaratahu faraja'a mahmulan fil aknaf, wa kam min insan qala li ahlihi hayyi'u li ta'aman famata wa lam yat'amhu, wa kam min insanin labitha thawbahu wa zarra zirarahu thumma lam yafukka zirara thawbihi illa al-ghasil. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, fakam min insan kharaja min baitihi yaqudu sayyaratahu. Berapa banyak orang yang keluar dari rumahnya nyetir mobilnya, dia bawa kendaraan, naik motor, naik mobil, naik sepeda. Faraja'a mahmulan fil akfan, kemudian pulangnya dia digotong dengan keranda, dibawa dengan ambulans. Padahal tadi naik mobil, jamaah sekalian. Tadinya naik motor. Tahu-taunya apa? Pulang ke rumah sudah diantar dengan mobil jenazah. La ilaha illallah. Wa kam min insanin qala li ahlihi. Berapa banyak dari kalangan manusia yang dia ngomong kepada keluarganya, istrinya, hayyi'u li ta'aman, tolong dong persiapkan makanan untuk saya. Famata walam yata'amhu, kemudian tiba-tiba mati dalam keadaan dia enggak berkesempatan lagi untuk makan dari hidangan yang telah disiapkan oleh istrinya tersebut. Padahal udah siap-siap nih, minta disiapkan makanan, tiba-tiba ambruk mati. Ada orang yang main badminton tiba-tiba mati. Pernah lihat jemaah sekalian? Itu bukan sinetron tuh, itu kejadian asli. Untuk kita jadikan pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita, bahwa kematian itu senantiasa mengintai kita. Wa kam min insanin labisa thawbahu wa zarra zirarahu wa lam yafukka zirara thawbihi illa al-ghasil. Berapa banyak orang yang tadinya dia memakai pakaian, kemudian memasang kancingnya, itu kancing pakaiannya, kemudian kata beliau, walam yafukka zirara thawbihi illal ghasil, dan tidak ada yang membuka, ya apa namanya ini, kancing bajunya kecuali orang yang memandikan mayatnya. La ilaha illallah.
Tadi dia yang pakai itu, tapi apa? Ajal datang menjemput, gak bisa lagi dia untuk membuka kancing bajunya sendiri. Yang bukakan siapa? Al-Ghasil, orang yang memandikan jenazahnya. La ilaha illallah. Fafi dzikri atau kafafi dzikrul abdi lil maut manfaatun azimatun. Maka teringatnya seorang hamba akan kematian itu memiliki manfaat yang banyak. Ya, makanya kata Al-Imam Dhahhak, ya, rahimahullah, Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah dalam kitab beliau, ya, kata beliau, man aktsara dzikra al-maut ulhima bi thalathatin. Barang siapa yang sering-sering mengingat kematian, maka dia akan dianugerahkan 3 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullah yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkiratu. Kata beliau, man aktsara dzikra al-maut ulhima bi thalathatin. Siapa yang sering-sering mengingat kematian, maka dia akan dianugerahkan 3 perkara, 3 kebaikan. Yang pertama, al-qanaah. Dia akan bersikap qanaah selama di dunia. Ya, enggak rakus, enggak tamak terhadap dunia ini. Kenapa? Karena dia sadar bahwa kelak dia akan mati, enggak membawa apa-apa. Yang kedua, takjilut taubah. Orang yang sering-sering mengingat kematian, dia akan bersegera untuk selalu bertobat kepada Allah. Enggak mau dia tunda-tunda tobatnya. Gak apa-apa, nanti tua baru ke masjid. Gak apa-apa, nanti tua baru bertobat. Mumpung kita masih muda, kapan lagi? Yuk kita puas-puaskan dirinya kita dengan beragam kesenangan, kemaksiatan. Tapi orang yang sadar, sering mengingat kematian, katanya apa? Takjilut tobat. Gak mau dia tunda-tunda tobat, bersegera untuk istighfar, untuk bertobat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kata beliau, an-nasyat fil ibadah. Dia akan tampil menjadi hamba-hamba yang rajin, semangat beribadah kepada Allah. Kenapa dia semangat beribadah? Karena dia sadar kematian kapanpun bisa datang menjemputnya. Ya, maka jemaah sekalian, itu kebaikan untuk kita semuanya. Kata beliau, fa fi dzikrul abdi lil maut manfaatun azimatun fa bidzalik tastayqidul qulub al ghafilah. Dengan mengingat kematian, itu diantaranya tadi itu 3, tambah lagi ini fa bidzalik, dengan mengingat kematian tastayqidul qulub al ghafilah. Hati yang tadinya lalai menjadi sadar dengan ingat kematian. Ya, kan kita rasakan ini jemaah sekalian. Kita diingatkan kematian, langsung spontan. Untuk hati-hati yang masih bersih itu langsung dia teringat, ya Allah, betapa lalainya kita. Betapa lalainya kita. Kalau sudah hidup kerja di dunia, seakan-akan kita hidup untuk selama-lamanya. Lupa kita bahwa kita akan mati nantinya, jemaah sekalian. Itulah syaitan. Itulah syaitan. Ya, katanya fabidzalik tastayqidul qulub al-ghafilah. Dengan mengingat kematian, maka hati yang tadinya lalai akan kembali bangkit, bangun, tersadarkan. Wa tahyal qulub al-maitah, akan hidup kembali hati yang mati. Wa yuhsinu iqbalul 'abd 'ala Allah wa tazulul ghafla wal i'rad an ta'atillah. Katanya, dengan mengingat kematian tadi, seorang hamba akan memperbagus dirinya dalam melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Wa tazulul ghaflah, hilang kelalaiannya, sadar kembali. Wal i'rad an ta'atillah, hilang kelalaian dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Orang-orang yang ingat mati itu beda dengan orang-orang yang lalai dari mengingat kematian. Orang-orang yang lalai mengingat kematian, kecenderungan mereka apa? Al-kasal fi ibadah, malas beribadah. Yang kedua, ketamakan terhadap dunia akan terus menghantui dirinya. Yang ketiga, dia akan selalu menunda-nunda tobat dan istighfarnya. Itu tadi bencana bagi orang-orang yang lalai dari mengingat kematian. Qala Sa'id ibnu Jubair rahimahullah, berkata Sa'id ibnu Jubair rahimahullah, "Lau faraka dzikrul maut qalbi khasyitu ayyafsuda alayya qalbi." Katanya, kalau mengingat kematian itu terpisah dari hatiku, maka aku khawatir hatiku itu akan menjadi rusak. Subhanallah. Pengakuan dari seorang ulama besar, Sa'id ibnu Jubair rahimahullah. Katanya, kalau mengingat kematian itu terpisah dari hatiku lalai mengingat kematian, maka aku khawatir hatiku tersebut akan menjadi rusak. Ya, subhanallah. Jadi jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, menjadi barang renungan untuk kita semuanya, bagi kita-kita yang sudah masuk ke dalam umur 60-70 tahun, tolong mengingatkan semuanya, kalau sudah masuk 60-70 tahun, ingat apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Rata-rata jatah usia umur umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun doang, dan sangat sedikit yang bisa melampaui batas usia tersebut. Jadi maaf, kalau kita sudah berumur 60-70 tahun, ya harus ingat-ingat bahwa kita itu sudah dari ambang waktu, ya. Apalagi sudah banyak bonus 75, 80, 85. Satu sisi alhamdulillah Allah berikan kita bonus. Artinya apa? Manfaatkan bonus dan kesempatan itu untuk memperbanyak bekal. Alhamdulillah. Karena sudah diinformasikan Nabi, jatah umur umatnya itu cuma berapa? 60-70. Beda dengan umat-umat terdahulu, jemaah sekalian. Sampai ratusan tahun mereka itu. Tapi khusus jatah umur umat Nabi Muhammad cuma 60 sampai 70 tahun doang. Jadi persiapkan. Semakin bertambah umur kita, seharusnya kita semakin waspada. Jangan lagi kemudian kita banyak berleha-leha. Maaf, kalau bisa pinjam istilah, jangan menjadi tua-tua keladi. Makin tua makin, silakan dilanjutkan jamaah. Harusnya sudah tua kita ingat-ingatlah kita untuk memperbanyak ibadah, untuk kita semakin memperbaiki dirinya kita. Ya, makanya kemarin ada dokter spesialis itu telepon saya, Ustadz mau konsultasi. Ya, kenapa dok? Katanya ada kejadian suami istri udah tua, masih saja berantem terus, pengen cerai. Saya bilang, dok tolong sampaikan sama mereka, udah tua, malu kita. Udah tua kita ini, usahakan jalin hubungan yang bagus sama istrinya kita. Udah tua kita, apalagi mau kita harapkan? Jadi pesan buat mereka berdua, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Udah tua kita ini, apalagi mau kita harapkan? Tidakkah cukup memberikan pelajaran gigi kita yang mulai copot, pamit satu persatu? Tidakkah itu udah cukup menjadi pelajaran buat kita? Yang tadinya kekar, Masya Allah, ya, mau touring kemana pun bisa. Sekarang
bangkit dari ruku saya, seperti ngangkat karung 50 kilo. Kulit yang tadinya Masya Allah sudah keriputan, sudah mulai berubah. Tidakkah itu cukup menjadi pelajaran buat kita bahwa kita itu sebentar lagi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita-kita yang sudah masuk 40 tahun, diingat-ingat juga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta kalau mereka sudah sampai kepada umur 40 tahun tersebut, ya Rabbi auzi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, ya berikan atau anugerah untuk aku apa? Banyak bersyukur kepadamu, bersyukur kepada kedua orang tuaku, dan untuk engkau anugerahkan petunjuk kepadaku melakukan amalan-amalan kebaikan. Konon masyarakat di kota Madinah di saat itu, kalau mereka sudah masuk ke umur 40 tahun, kebanyakan dari mereka itu betul-betul lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan untuk ibadahnya mereka. Itu penduduk kota Madinah sejak dahulu sudah masuk umur 40 tahun, mereka lebih konsen untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita-kita yang masih muda, 60, 70, 40, untuk yang masih muda, jangan kemudian terlena dengan masa muda itu. Jangan kemudian terlena dengan usia muda tersebut, bahwa kematian itu tidak melihat dan memandang usia. Bahwa ternyata dari penelitian, ternyata yang meninggal di umur 15 sampai 49 tahun itu banyak juga jumlahnya, jemaah sekalian. Maka belajar dari semuanya, kesehatan masa muda belum menjamin panjangnya umur kita. Bahwa masa muda belum menjamin kita lebih panjang umurnya dibandingkan orang-orang tua yang lebih tua usianya dari kita. Mengingatkan semuanya untuk kita betul-betul mempersiapkan dirinya kita dengan mengingat kematian, dengan mengingat hari perjumpaan kita dengan Allah, setidaknya akan membersihkan hatinya kita, meremukkan hatinya kita dari noda-noda dan penyakit-penyakit hati. Semuanya kita bersihkan untuk kita bertemu dengan Allah dengan membawa hati dan jiwa yang bersih. Semoga apa yang singkat ini, jemaah sekalian, memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya, dan semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semuanya dari kalangan hamba-hambanya yang tidak lalai untuk mengingat, berzikir kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah-langkah kita untuk terus beribadah kepadanya sampai kita diwafatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kalau masih ada waktu, mungkin ada yang mau ditanyakan jemaah, 1 ataukah 2 pertanyaan, silakan.